hari ini tema khotbah saya adalah Sungai Kerit. Ya, ada apa dengan Sungai Kerit? Kita mau baca sama-sama dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ini tentang Elia. Ya, bisa ditampilkan? 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kita sama-sama belajar ya dari perikop ini. Kita baca bergantian, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 dan seterusnya. Ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. 2. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Saudara melihat ada kejanggalan nggak di ayat ini? Ya, di situ dikatakan Tuhan berkata, ayo kamu pergi ke sebelah timur Sungai Yordan, ya, yaitu Sungai Kerit, gitu. Saudara, kalau kita dalam terjemahan bahasa Inggris di sini semuanya dikatakan Sungai Yordan dan Sungai Kerit, ya. Tapi kalau kita lihat, nanti saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan Jordan River, sungai. Ya, Jordan River, sungai. Tapi kalau Kerit, bukan Kerit River. Kerit Brooks. Brooks itu apa? Brooks itu adalah anak sungai atau sungai musiman. Jadi itu cabang yang kecil dari sebuah sungai besar yang airnya hanya dialiri atau akan ada air, itu musiman. Mungkin saat hujan deras atau saat sungai yang gede ini meluap dan lain sebagainya. Loh, kok aneh? Tuhan nyuruh ini saat ini Elia kan berkata, nanti akan ada musim kering, gak akan ada hujan sampai nanti aku perkatakan. Di tengah kekeringan, Tuhan nyuruhnya kamu pergi ke Sungai Kerit, sungai yang kecil, sungai yang musiman. Kenapa Tuhan gak nyuruh kamu pergi ke Sungai Yordan dong harusnya? Benar gak? Kalau pikiran kita, sistem dunia, pikiran dunia, kalau saudara disuruh ngumpet, saudara milih mana? Sungai Yordan atau Sungai Kerit? Hah? Sungai Yordan ini posisinya ada di hulu. Dia mendapat air, ada banyak mata air di tempat situ. Dan kalau saudara pernah ke Israel, dia juga mendapat dari es yang mencair dari Gunung Hermon. Jadi sumber airnya itu banyak banget. Kalau menurut pikiran, kalau menurut dunia, seharusnya Tuhan kan menyuruhnya kan harusnya ke Sungai Yordan. Tapi yang anehnya, cara Tuhan, kamu harus ke Sungai Kerit. Nah, kita harus belajar di sini. Kenapa Tuhan menyuruh kok ke Sungai Kerit? Kenapa enggak ke Sungai Yordan? Balik lagi ke ayat tadi. Dikatakan, jangan kamu mengikuti sistem dunia ini. Kamu harus mengikuti sistemnya Tuhan. Karena Tuhan katakan, bukan hanya air yang Tuhan sediakan, tapi Tuhan menyediakan apa? Makanan. Lewat apa? Burung gagak. Jadi kalau kita mau mendapatkan pemeliharaan Tuhan, kita bukan hanya harus pada waktu yang tepat, tapi tempat kita juga harus tepat. Suara Gracia FM, the sound of life, the sound of life.